Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alper dan yang Barisi dari kelas 1 HKIA akan menceritakan tentang fiksi yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia yang diampu oleh Miss Viana. Saya akan menceritakan fiksi saya yang berjudul Bayangan di Balik Cermin. Kita mulai saja ceritanya. Malam itu, hujan turun dengan suara lembut di atap rumah tua peninggalan nenek. Arka duduk sendirian di ruang tengah, ditemani cahaya redup lampu minyak dan sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu tua, pinggainya terbuat dari kayu jati yang mulai pudar, tapi pantulannya masih begitu jelas, bahkan masih sangat jelas, terlalu jelas. Sejak kecil, Arka merasa cermin itu menyimpan sesuatu. Neneknya dulu sering berkata, jangan menatap cermin itu terlalu lama setelah matahari terbenam. Karena di dunia balik sana kadang tak mau diam. Arka menganggap itu hanya dongeng pengantar tidur kan. Tapi malam itu rasa ingin tahunya terlalu besar. Ia menatap pantulan dirinya sendiri sekilas. Semuanya tampak biasa. Tapi ketika ia berkedip, bayangannya tidak ikut berkedip. Dada Arka berdegup. Ia mendekat, bayangannya tersenyum, padahal bibir Arka tidak bergerak. Sudah lama aku menunggu. Suara itu bergema dari dalam cermin. Arka mundur, tapi bayangannya melangkah maju. Arka bertanya, siapa kamu? Aku adalah dirimu yang tidak pernah kau lihat. Aku yang kau sembunyikan di balik senyum sopan dan nilai bagusmu. Bayangan itu perlahan keluar dari cermin, menapaki lantai dengan kaki yang tak mengeluarkan suara. Arka ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Bayangan itu seakan mendekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dan menatapnya lekat-lekat dan berkata, kau takut gagal kan? Takut orang tahu kalau semua kerja keras hanya untuk diakui. Tetesan air dari atap jatuh bersamaan dengan bulir air mata Arka. Ia sadar, suara itu bukan hanya sekedar bayangan. Itu adalah bagian dari dirinya yang selama ini ia tekan. Sisi yang menjerit, tapi tak pernah ia dengarkan. Lalu dengan nafas berat, Arka berkata lirih, kalau begitu, aku akan mendengarkanmu. Dan bayangan itu akhirnya tersenyum, lalu perlahan memudar dan cermin kembali memantulkan bayangan biasa. Arka yang duduk dengan mata sembab, tapi kali ini ada kedamaian di wajahnya. Keesokan paginya, sinar matahari menembus jendela. Arka menatap cermin itu sekali lagi. Tak ada apa-apa, hanya dirinya sendiri. Tapi untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat siapa dirinya sendiri. Dari cerita yang saya ceritakan tersebut, pesan moral yang dapat kita ambil adalah setiap manusia itu memiliki dua sisi dalam dirinya, terang dan gelap. Hanya dengan menerima keduanya, seseorang bisa benar-benar mengenal dirinya sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya ceritakan untuk memenuhi tugas tes bahasa Indonesia. Thank you for everything. Saya Far dan yang Farisi pamit undur diri.